Nadia Maharani dengan NIM 22610013. Sebelum saya menjelaskan pengantar filsafat, di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang filsafat. Cabang filsafat itu terdapat 3 cabang. Yang pertama yaitu ontologi, membahas tentang hakikat segala sesuatu. Dalam ontologi terdiri dari metafisika, kosmologi, filsafat agama, dan ekologi. Yang kedua yaitu epistemologi, yang membahas tentang bagaimana cara memperoleh sesuatu. Yang ketiga yaitu aksiologi, yang membahas tentang nilai guna atau untuk apa sesuatu itu, di mana aksiologi ini terdiri dari etika dan estetika, yaitu bidang garapan dari filsafat. Yang pertama ontologi, yang membahas tentang apa hakikat ilmu yang menghasilkan kebenaran ilmiah. Yang kedua yaitu epistemologi, yang membahas tentang bagaimana ilmu itu digapai baik dari sarana maupun tata caranya sehingga menghasilkan metode dan paradigma. Yang ketiga yaitu aksiologi, yang membahas kemana ilmu itu akan menuju, yang menghasilkan nilai-nilai imperatif, sikap, dan attitude. Nah, kalian tahu gak sih dua kekuatan yang warnai dunia? Yang pertama yaitu agama. Definisi agama dalam buku Profesor Dr. Ahmad Tafsir terdiri dari 3 pengertian. Yang pertama yaitu agama yang menekankan segi rasa imam atau kepercayaan. Yang kedua yaitu agama sebagai peraturan tentang cara hidup. Yang ketiga yaitu agama ialah peraturan tentang cara hidup yang lahir dan batin. Yang kedua yaitu filsafat. Definisi filsafat secara etimologis berasal dari kata Arab yang berhubungan dengan kata Yunani, yaitu filosofia. Filosofia ini terdiri 2 kata. Yang pertama philo dan sophia. Philo ini berarti cinta, ingin, dan berusaha mencapai yang diinginkan. Yang kedua sophia, artinya kebijaksanaan, pandai, mengerti dengan mendalam. Yang dimana filosofia ini berarti yang berhubungan dengan filsafat, yaitu cinta kepada kebijaksanaan, ingin mengerti lebih mendalam, ingin kepada kebijaksanaan atau mengejar. Nah, dalam memahami filsafat ini ada nih beberapa kesulitan untuk memahami filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat yang berkembang dari masa ke masa. Nah, pada filsafat ini yang berarti sebagai kerja seseorang yang berusaha menjadi orang bijak. Jadi, yang pertama yaitu filsafat sebagai sifat, yang kedua yaitu filsafat sebagai kerja. Selanjutnya yaitu kesulitan yang kedua. Pengertian filsafat sering berbeda nih dari antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Nah, perbedaan itu disebabkan oleh adanya perbedaan konotasi filsafat, dan terakhir yaitu ini dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Selain itu, di dalam kesulitan yang kedua yaitu adanya nih pandangan hidup yang berbeda-beda serta akibat perkembangan filsafat itu sendirinya. Nah, kesulitan yang ketiga yaitu kata filsafat digunakan untuk objek yang berbeda. Yang pertama, istilah filsafat ini digunakan sebagai nama bidang pengetahuan, contohnya pengetahuan filsafat. Yang kedua, istilah filsafat digunakan untuk menamakan hasil karya, contohnya yaitu filsafat Plato, filsafat Aristoteles, dan filsafat Aristoteles. Yang ketiga yaitu filsafat digunakan untuk menunjukkan nama sesuatu keyakinan. Nah, misalnya contohnya filsafat sebagai sikap perjuangan hidup. Yang keempat yaitu filsafat digunakan untuk memberikan nama suatu usaha untuk menemukan pengetahuan yang mendalami tentang sesuatu. Nah, yang kelima yaitu yang paling dahulu kita kenal yaitu istilah filsafat digunakan untuk menamakan orang yang cinta pada kebijaksanaan. Dari kedua, Putri Arnesa Indra NIM 22010021 yang mendorong timbulnya filsafat itu ada dongeng atau tahlil dapat menimbulkan filsafat di antara orang-orang. Ada yang tidak percaya begitu saja, dia kritis ingin mengetahui kebenaran dongeng itu. Dari situ timbul filsafat. Kedua, ada keindahan alam besar, terutama ketika malam hari menimbulkan keinginan pada orang murid untuk mengetahui rahasia alam itu. Keinginan mengetahui rahasia dalam berupa rumusan pernyataan ini juga menimbulkan filsafat. Pada zaman permulaan Yunani, pernyataan itu timbul dari tahayul.
kehidupan pada alam pada masa modern ini. Penyebab timbulnya pernyataan adalah kesangsian. Apa itu sanksi? Sanksi itu setingkat di bawah percaya dan setingkat di atas tak percaya, sehingga menyebabkan pikiran tidak tahu. Itulah pada dasarnya penyebab timbulnya filsafat. Ada 3 macam pengetahuan manusia. Yang pertama ada pengetahuan sains, yaitu meliputi objek empiris, paradigma sains, metode sains, kebenarannya ditentukan logis dan bukti empiris. Terus ada pengetahuan filsafat, meliputi objek abstrak tetapi logis, paradigmanya logis, metode rasio, ukuran kebenaran logis atau tidak logis. Yang ketiga ada pengetahuan mistik, objek abstrak supralogis atau metarasional, paradigma mistis, metode latihan atau riadah, ukuran kebenaran ditentukan oleh rasa yakin, kadang-kadang empiris. Faedah dan cara mempelajari filsafat: yang pertama ada melatih berpikir serius, yang kedua mampu memahami filsafat, yang ketiga menjadikan diri sebagai filsafat, yang keempat ada menjadi warga negara yang baik. Terus cara mempelajari luasnya isi filsafat disebabkan oleh luasnya objek filsafat, baik ada dan yang mungkin ada. Yang pertama ada metode sistematik, yaitu suatu metode filsafat yang mempelajari secara rutin. Metode historis, yaitu suatu metode filsafat yang mempelajarinya dengan sejarahnya. Metode kritis, yaitu suatu metode filsafat yang mempelajarinya dengan berpikir kritis. Sekian presentasi dari video kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami akan undur diri. Sampai jumpa. Bye. Jadi mohon maaf ya Pak, karena video kita tuh materinya udah segitu aja karena syaratnya itu minimal 8 menit. Jadi saya membuat video ini di akhir video. Jadi mohon maaf ya Pak sekali ini biar bisa videonya tuh biar nyampe 8 menit, yaitu memenuhi syarat dari minimal membuat video tes.